Jangan lupa subscribe channel Novel Martial Master. Ya lanjut, Wudong Qiankun bab 56-60. Lin Dongge, apa yang terjadi? Duduk di atas Little Flame, King Tan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat tingkah laku Lin Dong yang aneh. Lin Dong melambaikan tangannya dan tidak menjawab. Dia mengangkat kepalanya dan dengan muram mengamati sekelilingnya sebelum mengambil tanah dari arah utara, selatan, timur, dan barat untuk menguji konsentrasi energi yang terkandung di dalam tanah tersebut. Tanah di sebelah utara tampaknya mengandung lebih banyak energi yang. Lin Dong membersihkan debu hitam di tangannya dan memberi isyarat kepada King Tan sebelum segera berlari ke arah utara. Di belakangnya, King Tan segera mendesak Little Flame untuk mengikutinya. Manusia dan hewan berlari kencang menembus hutan yang rimbun saat sinar lembut menembus dedaunan pohon dan menerangi hutan. Sebagian besar lahan di Stillwood Manor terdiri dari hutan perawan. Setelah pemeriksaan sekilas, tampaknya keluarga Lei telah memusatkan upaya mereka di Stillwood. Oleh karena itu, mereka tidak repot-repot menjelajahi bagian hutan lainnya. Setelah berlari sebentar, Lin Dong akan membungkuk untuk mengambil sedikit tanah guna menentukan arah sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Pencarian ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam sebelum Lin Dong akhirnya berhenti. Tanah di sini berwarna sangat gelap, dan ketika Lin Dong menggenggam tanah itu, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi yang terkandung di dalamnya lebih terkonsentrasi daripada di tempat lain. Lin Dongge, tempat ini sangat panas. Duduk di punggung Little Flame, wajah cantik King Tan kini basah kuyup oleh keringat. Sejak tiba di sini, ia merasa seperti memasuki tungku api. Jika Lin Dong tidak bersikeras, ia pasti sudah segera pergi. Bertahanlah untuk sementara waktu. Lin Dong tersenyum sambil mencoba menenangkannya. Ia memandang sekeliling dan menyadari bahwa mereka hampir mencapai ujung hutan. Ia juga samar-samar mencium jejak binatang buas. Seketika itu, ia berjaga sambil memberi isyarat kepada King Tan sebelum berjongkok dan perlahan berjalan maju. Beberapa saat kemudian, sebuah lembah muncul di depan matanya. Saat Lin Dong dengan cermat mengamati lembah itu, matanya dengan cepat tertuju pada dua sosok hitam yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Kedua sosok ini tampak seperti dua macan kumbang hitam. Seluruh tubuh mereka berwarna hitam pekat dan sepertinya mereka mengenakan baju zirah hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka. Ketika matahari menyinari mereka, cahaya yang menyilaukan terpantul dan mata hijau mereka mengungkapkan temperamen yang buas dan licik. Panter baja hitam iblis. Saat menatap kedua panter hitam seperti logam itu, Lin Dong tanpa sadar tersentak. Kedua panter baja hitam iblis ini adalah binatang iblis dan mereka sama menakutkannya dengan harimau ular api. Panter iblis yang sudah dewasa juga memiliki kekuatan yang sama dengan praktisi Yuan surgawi. Saat ini, dari ukurannya, jelas bahwa kedua makhluk ini berada di masa puncak kekuatan mereka. Oleh karena itu, kedua makhluk ini setara dengan dua ahli Yuan surgawi. Lin Dong tidak pernah menyangka bahwa makhluk-makhluk mematikan seperti itu tersembunyi di kedalaman istana kayu baja. Tidak heran kalau orang-orang dari keluarga Lei tidak berani masuk sedalam ini ke dalam hutan. Ternyata ada bahaya semacam ini yang mengintai. Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Tepat ketika dia berencana untuk mundur diam-diam, sebuah gelombang misterius tiba-tiba muncul dari telapak tangan kanannya yang diletakkan di tanah. Getaran itu mengejutkan Lin Dong. Tak lama kemudian, dia dengan hati-hati membungkuk dengan keempat anggota tubuhnya. Jika jimat batu itu bergetar, pasti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Lin Dong meletakkan telapak tangan kanannya rata di tanah sambil diam-diam merasakan lekukannya. Sementara itu, ia perlahan menggerakkan tubuhnya sebagai respons. Cukup lama kemudian sebelum akhirnya ia berhenti di sebuah cekungan kecil di tanah. Saat menatap cekungan kecil itu, Lin Dong agak bingung. Tak lama kemudian, tinjunya menghantam dengan keras. Tanah langsung berhamburan ke segala arah dan sebuah lubang selebar 1 inci terungkap. Jelas bahwa lubang ini sudah ada sejak lama,
namun tertutup lapisan tanah di permukaannya. Saat lubang itu muncul, gelombang dari telapak tangan kanan Lindong semakin kuat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk memasukkan tangannya ke dalam lubang itu dan meraba-raba secara acak. Duduk di dekatnya, King Tan memandang Lindong, yang kini berlutut di lantai dan menggali batu serta tanah dari lubang seperti terenggiling. Ekspresi aneh muncul di wajah mungilnya karena ia jelas tidak yakin dengan apa yang sedang dilakukan Lindong. Di bawah tatapan aneh King Tan, Lindong terus menggali di lubang itu selama setengah hari. Namun, yang berhasil ia temukan hanyalah beberapa kerikil, dan ia tidak menemukan sesuatu yang menarik. Setelah menggali lebih lama, dia tetap tidak menemukan harta karun apapun. Tepat ketika dia sangat frustrasi hingga siap menyerah, tangannya tiba-tiba meraih sebuah batu hangat di dalam lubang, dan ketika dia menggenggam batu itu di telapak tangannya, getaran jimat batu itu akhirnya berhenti. Ketemu. Saat merasakan perubahan pada jimat batu itu, Lindong merasa gembira. Ia segera mengulurkan tangannya dan sebuah batu berwarna merah muda muncul di hadapannya. Batu itu tidak memiliki tepi yang jelas, dan berwarna merah muda. Batu itu juga tembus cahaya seperti kristal. Sambil memegang batu itu di tangannya, dia bisa merasakan kehangatan yang samar, seolah-olah dia sedang memegang bola sinar matahari. Ini adalah batu yang Yuan. Lindong termenung menatap batu kristal merah muda di tangannya. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresi kagum muncul di matanya. Batu yang Yuan adalah batu kristal yang cukup istimewa. Konon, batu ini hanya dapat terbentuk di bagian terdalam gunung berapi. Batu kristal ini tidak hanya menyerap energi Yuan antara langit dan bumi, tetapi setelah terendam dalam lava dalam waktu lama, batu ini juga mampu mengasimilasi sebagian energi yang dari lava tersebut. Energi yang ini, ibarat darah kehidupan bagi para praktisi energi Yuan surgawi. Lindong pernah mendengar dari Lin Xiao bahwa pada masa dinasti Yan Agung, banyak praktisi Yuan surgawi membawa beberapa batu Yuan yang. Namun, barang-barang ini tidak murah, oleh karena itu, jarang terlihat di kota Qingyang. Lindong tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar menemukan batu yang Yuan. Lagi pula, batu yang Yuan jarang muncul dengan sendirinya. Karena keadaan khusus yang dibutuhkan untuk pembentukannya, dimanapun batu yang Yuan muncul, cenderung ada urat biji di dekatnya. Urat biji ini bisa kecil atau besar, namun, bahkan jika itu adalah urat biji yang sangat kecil, itu tetap akan dianggap sebagai kekayaan besar bagi keluarga Lin. Tempat ini dulunya adalah gunung berapi. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin terdapat urat batu yang Yuan di sini. Mulut Lindong tak kuasa menahan kegembiraan. Ia menggenggam erat batu yang Yuan di tangannya dan tiba-tiba berdiri. Menggeram. Saat dia berdiri, di lembah di depannya, kedua macan kumbang baja hitam iblis tiba-tiba menggeram. Geraman mereka sepertinya ditujukan ke lokasinya. Kita telah ditemukan. Ekspresi wajah Lindong berubah saat dia dengan cepat berlari mundur dan melompat ke punggung Little Flame. Kemudian, dia memegang pinggang ramping King Tan dan berteriak cepat. Ayo pergi. Mendengar teriakannya, Little Flame mengeluarkan geraman kecil sebelum segera merentangkan keempat kakinya dan melesat keluar dari hutan seperti angin puting beliung. Pertama-tama mari kita kumpulkan beberapa pekerja untuk ditempatkan di rumah kayu baja ini dan coba bersihkan racun di dalam tanah. Adapun sisa kayu baja, mari kita tebang dulu sebelum menguji apakah area ini masih cocok untuk menanam kayu baja. Jika tidak memungkinkan, jangan buang terlalu banyak tenaga kerja di sini. Di aula, setelah seharian meraung-raung, Lin Zentian akhirnya menghentikan amarahnya yang sia-sia saat ia duduk di kursinya dan memberi perintah dengan hikmat. Ya, mendengar kata-kata itu, Lin Xiao dan yang lainnya memaksakan senyum sambil mengangguk. Mereka jelas kecewa. Awalnya, apa yang mereka kira akan menjadi keuntungan besar ternyata mengecewakan. Bang! Saat Lin Xiao dan yang lainnya mengangguk,
pintu aula tiba-tiba dibanting terbuka dan Lindong langsung menerobos masuk. Setelah melihat penampilannya yang kotor dan ekspresinya yang bingung, semua orang terkejut. Tepat ketika mereka hendak berkomentar, Lindong mengeluarkan batu kristal berwarna merah muda dan meletakkannya dengan berat di atas meja di depan Lin Zentian. Kakek, kali ini, keluarga Lin kita telah menemukan harta karun. Batu Yang Yuan. Saat menatap batu kristal merah muda yang diletakkan Lindong di depannya, Lin Zentian sedikit terkejut. Tak lama kemudian, ia juga mengeluarkan batu kristal merah dari pakaiannya dan menyadari bahwa batu itu identik dengan milik Lindong. Haha, kau anak kecil. Kau memang beruntung. Lin Zentian terkekeh sambil mengambil cangkir teh di dekatnya dan menyesapnya sebelum melanjutkan, berikan batu Yang Yuan ini kepada ayahmu. Kebetulan dia membutuhkannya. Kakek, ini digali dari bagian terdalam rumah kayu baja. Mungkin ada urat batu Yang Yuan yang tersembunyi di sana. Wajah Lindong sedikit memerah. Meludah. Begitu Lindong selesai bicara, Lin Zentian langsung memuntahkan teh di mulutnya. Dia cepat-cepat berdiri sambil menatap Lindong dengan mata merah padam, gemetar saat berbicara, apa yang baru saja kau katakan? Tambang batu Yang Yuan. Berdiri di aula raksasa itu, Lin Xiao dan Lin Ken juga terkejut setelah mendengar kata-kata Lindong. Mereka jelas tahu betapa penting dan berharganya batu Yang Yuan ini. Bagi praktisi tahap Yuan surgawi, itu adalah barang yang tak tertahankan. Jika mereka mampu membuka urat biji ini, itu pasti akan menjadi harta karun yang sangat besar. Dibandingkan dengan itu, bisnis kayu baja telah menjadi tingkat kedua. Bahkan keluarga Lei yang telah tinggal di sini selama beberapa tahun pun tidak pernah membayangkan bahwa tersembunyi di bawah rumah besar kayu baja ini, terdapat harta karun yang begitu besar. Tentu saja, jika mereka mengetahuinya, bahkan jika seseorang menggoda mereka dengan 10 anak harimau ular api, mereka tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menggunakan rumah kayu baja ini sebagai taruhan. Lindong mengangguk. Sambil menunjuk batu kristal merah muda itu, dia berkata, aku menggali ini dari tempat itu. Kakek, kalian semua pasti tahu bahwa batu Yang Yuan semacam ini jarang muncul sendirian. Lin Xiao dan Lin Qin menghela napas dalam-dalam sambil bertukar pandang. Beberapa saat kemudian, keduanya berkata dengan suara serak, rumah kayu baja dulunya adalah daerah vulkanik. Oleh karena itu, tempat ini memiliki kondisi yang diperlukan untuk menciptakan batu Yang Yuan. Tidak mustahil ada urat batu Yang Yuan di dekatnya. Bawa aku ke tempat itu. Napas Lin Zentian terdengar terburu-buru saat dia mondar-mandir di sekitar aula raksasa sebelum dia memberi perintah dengan tergesa-gesa. Lindong mengangguk dan menjawab, namun, ada 2 macan kumbang baja hitam iblis di sana. Setelah mendengar tentang 2 macan kumbang baja hitam iblis, ekspresi wajah Lin Zentian berubah. Dengan cepat, dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak masalah. Jika ada urat batu Yang Yuan di sana, apalagi 2 macan kumbang baja hitam iblis, bahkan jika ada lebih banyak, kita akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkan mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong mengangguk lagi. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan meninggalkan aula raksasa itu. Dia memanggil api kecil dan menungganginya sambil dengan cepat memimpin trio Lin Zentian, Lin Xiao, dan Lin Ken kembali menuju hutan lebat. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dan dalam waktu sekitar 10 menit, mereka berhasil tiba di tempat Lindong menemukan batu Yang Yuan. Ini memang seekor macan kumbang baja hitam iblis. Saat berdiri di puncak lembah, Lin Zentian memandang kedua macan baja hitam iblis di bawahnya sambil menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kedua makhluk ini memang sekuat ahli Yuan surgawi. Akan sangat merepotkan untuk menyingkirkan mereka. Lin Zentian bergumam sendiri sebelum berbalik. Di belakangnya, Lin Xiao dan Lin Ken buru-buru menggunakan sekop untuk menggali di sekitar lubang tempat Lindong menemukan batu Yang Yuan. Masalah ini terlalu penting dan tidak bijaksana untuk meminta bantuan orang biasa. Oleh karena itu,
hanya mereka berdua yang dapat mengerjakan tugas ini sendiri. Di satu sisi, Lindong tanpa sadar terkekeh setelah melihat Lin Xiao dan Lin Ken menggali seperti buruh. Lin Xiao dan Lin Ken tidak punya waktu untuk mempedulikan Lindong. Keduanya berkonsentrasi mengayunkan sekop mereka sambil tanpa ampun memperbesar lubang tersebut. Berkat usaha kedua ahli tingkat Yuan surgawi ini, dalam waktu sekitar setengah jam, lubang kecil yang hanya sedalam beberapa inci itu menjadi lubang besar selebar beberapa meter. Namun, yang membingungkan Lindong adalah, bahkan setelah mereka menggali lubang sedalam itu, mereka tidak menemukan batu yang Yuan lainnya. Namun, getaran dari jimat batu yang tertanam di telapak tangannya dengan jelas memberi petunjuk kepadanya bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sana. Matahari perlahan terbenam, tenggelam di bawah cakrawala yang datar saat bulan yang bersinar lembut muncul menggantikannya. Tak lama kemudian, sinar cahaya yang menerangi daratan menjadi semakin redup. Ayah, kali ini, aku khawatir Dong Er hanya beruntung. Di dalam lubang yang dalam itu, Lin Xiao menyeka keringatnya sambil mengangkat kepalanya dan menatap Lin Zentian yang tegang, dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Lin Zentian juga menghela napas, kekecewaan terpancar dari matanya. Sepertinya dia terlalu optimis. Lagi pula, menemukan urat batu yang Yuan tidaklah semudah itu. Baiklah, kita akhiri saja hari ini, sudah larut. Lin Zentian melambaikan tangannya sambil raut wajahnya tampak lesu. Dua orang di lubang yang dalam itu, Lin Xiao dan Lin Ken, juga menggelengkan kepala sambil tersenyum getir. Segalanya benar-benar tidak berjalan sesuai keinginan mereka hari ini. Pertama, mereka menerima rumah kayu baja yang bobrok dan sekarang mereka harus bekerja sebagai buruh di sini hampir sepanjang hari. Melihat wajah mereka yang kecewa, alis Lindong semakin mengerut. Ia segera melompat ke dalam lubang besar itu dan mengambil sekop dari Lin Xiao, sebelum kemudian dengan giat menggali tanah. Melihat gerakan Lindong yang tiba-tiba, Lin Xiao tahu bahwa dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan desahan lembut, dia menepuk bahu Lindong. Tepat ketika dia hendak memintanya untuk rileks, suara ding yang nyaring bergema di tempat sekop Lindong jatuh. Di hutan yang tenang, suara ding itu tidak terlalu keras. Namun suara itu membuat Lin Zentian dan yang lainnya gemetar. Serempak, mereka menoleh ke area tempat sekop Lindong mengenai tanah. Di sana, mereka menemukan cahaya merah samar yang mengintip dari tanah. Ketiganya berdiri terbewilderet sambil menatap jejak cahaya merah. Sedetik kemudian, Lin Zentian langsung melompat turun. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang muncul dan segera membalikkan lapisan tanah. Saat tanah tersapu, cahaya merah terang langsung muncul. Yang tampak di depan mata mereka adalah lapisan batuan merah muda yang agak tembus cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa samar-samar melihat potongan-potongan batu kristal merah muda yang tersembunyi di dalam lapisan batuan, seperti batu permata yang berkilauan dan bercahaya. Cahaya merah terpantul dari keempat wajah itu, dan di wajah-wajah itu terpancar ekspresi kegembiraan dan kekaguman. Ini benar-benar urat batu yang Yuan. Lin Ken dengan bodohnya menatap lapisan batuan merah itu. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar hebat. Keluarga Lin mereka akan mengalami transformasi karena ini. Langit telah memberkati keluarga Lin kami. Lin Zentian mendongak ke langit, begitu terharu hingga air mata mengalir dari wajahnya yang keriput. Sekarang setelah mereka memiliki tambang ini, laju ekspansi keluarga Lin mereka akan meledak. Pada saat itu, selain kota Qingyang, bahkan di seluruh wilayah Tiandu, keluarga Lin mereka akan memiliki status yang cukup besar. Saat menatap ekspresi gembira mereka, Lindong akhirnya menghela napas lega. Dia membuang sekop di tangannya dan duduk di lapisan batu sambil menikmati kehangatan yang dipancarkan darinya. Senyum sinis muncul di wajahnya saat dia membayangkan, jika Lei Bao tahu bahwa ada harta karun seperti itu tersembunyi di bawah istana kayu baja, apakah dia akan muntah darah dan mati karena marah?
Lin Zentian memilih untuk merahasiakan penemuan urat batu Yang Yuan. Hanya Lin Xiao, Lin Dong, dan beberapa orang terpilih lainnya yang mengetahui informasi ini. Lagi pula, masalah ini terlalu penting bagi keluarga Lin. Jika mereka berhasil mengembangkan urat tambang ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat drastis. Pada saat itu, bahkan keluarga Lei, kekuatan besar di kota Qingyang yang terkenal, pun tidak akan mampu menandingi mereka. Tentu saja, sebelum cadangan mineral ini dikembangkan, hal itu harus dirahasiakan. Jika berita tentang hal itu bocor ke keluarga Lei, mereka akan menggunakan segala cara untuk menghancurkannya. Bahkan, kemungkinan besar mereka akan langsung bersekutu dengan keluarga Xie dan menghancurkan keluarga Lin. 2 hari setelah memastikan keberadaan urat biji tambang, Lin Zentian memutuskan untuk menempatkan 50–60% anggota keluarga Lin di Istana Kayu Baja. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat ekstensif untuk memperketat keamanan istana, mengubahnya menjadi benteng baja. Selain itu, Lin Zentian juga telah memindahkan ribuan pekerja dari perusahaan keluarga Lin lainnya ke kediamannya. Sebagian besar dari mereka akan ditugaskan untuk menebang pohon baja. Namun, ini hanyalah kedok. Mereka yang benar-benar setia kepada keluarga Lin diam-diam dipindahkan ke hutan lebat, di mana mereka akan membantu mengembangkan urat tambang. Tentu saja, mereka harus menyingkirkan 2 macan kumbang baja hitam iblis itu terlebih dahulu. Jika tidak, operasi penambangan tidak akan pernah berjalan lancar. Selama bertahun-tahun, kedua macan kumbang baja hitam iblis ini telah menguasai wilayah tersebut dengan kekuatan setara Yuan surgawi mereka. Terlebih lagi, kulit mereka sekeras baja dan refleks mereka secepat kilat. Bahkan seorang praktisi Yuan surgawi manusia pun akan menganggap mereka lawan yang sangat sulit. Untuk menghadapi 2 macan kumbang baja hitam iblis itu, Lin Zentian, bersama semua orang, telah melakukan persiapan yang matang. Kakek bahkan berencana untuk ikut serta dalam pertempuran. Namun, mereka harus sangat berhati-hati karena melawan 2 macan kumbang baja hitam iblis, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana. Dari tempat yang tinggi di pintu masuk lembah, Lin Dong mengintip ke bawah ke arah 2 macan baja hitam iblis di bawahnya. Dia mengalihkan pandangannya ketika 3 sosok tiba-tiba melompat turun dari puncak tebing. Ujung kaki mereka dengan lembut memantul di dinding tebing sebelum mendarat dengan mantap di dasar lembah. Menggeram, saat Lin Zentian dan 2 orang lainnya mendarat di lembah, kedua macan baja hitam iblis itu langsung waspada akan kehadiran mereka. Geraman dalam dan rendah segera terdengar di lembah. Aku akan menangani salah satunya, kalian berdua tangani yang lainnya. Mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat. Jika mereka lolos, itu bisa menimbulkan masalah di masa depan. Lin Zentian menatap tajam kedua macan baja hitam iblis itu saat mereka melompat dengan penuh semangat ke atas beberapa batu. Dengan teriakan rendah, dia segera melesat maju, energi Yuan yang terang menyembur keluar dari tubuhnya. Di dalam energi Yuan yang dahsyat itu, energi Yin dan Yang tampak mengalir dalam harmoni yang hampir sempurna satu sama lain. Tahap akhir Yuan surgawi. Berdasarkan kekuatan kakek saat ini, dia hanya selangkah lagi untuk sepenuhnya menyelaraskan energi Yin dan Yang untuk membentuk Yuan dan. Lin Dong dengan lembut mengakui kakeknya dalam hatinya sambil menatap wajah Lin Zentian yang gagah. Namun, ketika Lin Dong mengingat betapa sulitnya melangkah ke tahap Yuan dan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan alisnya. Memiliki kekuatan tahap Yuan surgawi memang cukup untuk disebut sebagai petarung elit, namun itu masih belum mencapai level panglima perang yang dapat mengintimidasi seluruh wilayah. Pada masa dinasti Yan Agung, hanya mereka yang telah mencapai tahap Yuan dan yang layak menyandang gelar tersebut. Meskipun hanya ada beberapa praktisi tahap Yuan surgawi di kota Qingyang, mereka bukanlah sosok yang langka. Misalnya, di keluarga Lei, terdapat sekitar 4 hingga 5 praktisi Yuan surgawi. Namun, di seluruh kota Qingyang, tidak ada satupun orang yang telah mencapai tahap Yuan dan. Berdasarkan fakta ini,
cukup untuk menyimpulkan betapa sulitnya menyinergikan energi yin dan yang seseorang dan memadatkannya untuk membentuk Yuan Dan. Saat Lindong lengah, pertempuran di bawah sudah dimulai. Energi Yuan yang dahsyat terus berkobar, mengaduk kerikil dan debu di lantai, sebuah tingkat energi yang jarang terlihat. Meskipun menghadapi macan kumbang baja hitam iblis ini cukup sulit, berdasarkan perhitungan Lindong, ia memperkirakan bahwa kedua macan kumbang iblis ini seharusnya berada di tahap menengah Yuan Surgawi. Karena Lin Zentian telah lama mencapai tahap akhir Yuan Surgawi, dan Lin Xiao serta Lin Ken keduanya berada di tahap menengah Yuan Surgawi, mereka seharusnya dapat memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Seperti yang diprediksi Lindong, menghadapi trio Lin Zentian, Lin Xiao, dan Lin Ken, setelah kedua macan kumbang iblis mengalami serangan balik awal yang tanpa ampun, tanda-tanda kekalahan mereka secara bertahap mulai muncul. Serangkaian raungan terus terdengar saat makhluk-makhluk itu semakin menyerupai hewan yang terpojok. Bang! Di tengah lembah, suara teredam tiba-tiba bergema. Lindong segera menoleh, dan melihat Lin Zentian dengan paksa menusukkan kedua jarinya ke dahi seekor macan kumbang iblis. Sebuah energi Yuan yang dahsyat mengalir ke depan, menyebabkan kedua jari Lin Zentian menjadi tajam seperti pisau, langsung menembus tengkorak keras macan kumbang baja hitam iblis itu dan membunuhnya seketika. Jari Chun Yuan. Saat melihat serangan yang sudah dikenalnya itu, secercah kekaguman muncul di mata Lindong. Lin Zentian jelas berada di tahap akhir Yuan Surgawi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh jari Chun Yuan-nya setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada milik Lindong. Paling tidak, Lindong sama sekali tidak yakin bisa menembus tengkorak binatang iblis tingkat Yuan Surgawi itu hanya dengan satu tusukan jarinya. Saat Lin Zentian membunuh seekor macan kumbang baja hitam iblis, makhluk lainnya langsung mengeluarkan raungan marah. Menggeram. Saat geraman itu terdengar, lolongan dari beberapa binatang buas lainnya terdengar sebagai balasan dari hutan sekitarnya. Tampaknya macan kumbang baja hitam iblis itu menggeram untuk menarik perhatian mereka. Saat merasakan gemuruh suara binatang buas yang mendekati mereka, ekspresi wajah Lin Zentian sedikit berubah gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa macan kumbang iblis ini benar-benar dapat memanggil binatang buas lainnya. Meskipun binatang buas ini tidak setakut itu, jika jumlahnya cukup banyak, mereka tetap akan menimbulkan masalah besar. Saat Lin Zentian mengerutkan alisnya, di atas lembah, bayangan merah tiba-tiba melesat keluar diiringi desisan harimau yang dalam. Seketika, langkah kaki binatang buas lainnya terhenti, mereka benar-benar menghentikan pergerakan mereka. Hehe. Sepertinya harimau ular api itu juga memiliki kemampuan ini. Menyaksikan situasi ini, Lin Zentian menghela napas lega. Di dekatnya, Lin Xiao dan Lin Ken menyerang secara bersamaan, dengan serangan dua arah dari depan dan belakang, mereka akhirnya menghabisi macan kumbang iblis lainnya dalam satu pukulan. Makhluk-makhluk ini sangat sulit ditangani. Lin Xiao dan Lin Ken berseru sambil mengusap tangan mereka saat menatap tubuh kedua macan baja hitam iblis yang tergeletak. Little Flame, bagus sekali. Di puncak lembah, Lindong tersenyum sambil memuji Little Flame yang berada di sampingnya, sambil mengelusnya. Little Flame menggesekkan tubuhnya ke Lindong sebelum segera mengeluarkan raungan yang dalam saat melompat ke lembah. Selanjutnya, ia mendekati mayat-mayat demonik Black Steel Panther dan membuka mulut harimaunya untuk mulai mencabik-cabik tubuh-tubuh itu. Akhirnya, ia berhasil menemukan dua kristal hitam pekat di dalam mayat-mayat tersebut. Dengan jentikan lidahnya, kedua kristal itu ditelan ke dalam perutnya. Makhluk kecil ini sungguh berpengetahuan luas. Ia benar-benar tahu bahwa ada kristal iblis di dalam tubuhnya. Tingkat kecerdasannya sungguh tinggi. Pada titik ini, Lin Zentian mengerutkan alisnya. Bagaimanapun, binatang iblis biasa tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Ayah, kita sudah menyelesaikan masalah terakhir ini. Haruskah kita mulai mengembangkan urat tambang ini? Lin Ken tersenyum sambil bertanya dengan penuh semangat. Ya, Lin Zentian tersenyum lebar sambil mengangguk dan berkata, besok,
saya akan mengirim Lin Mang ke kota Yan untuk pertama-tama mencari dan berdiskusi dengan beberapa asosiasi pedagang tentang pembentukan saluran penjualan dan distribusi kita. Kemudian kita akan dapat langsung menjual batu yang Yuan begitu batu-batu itu ditambang. Setelah selesai berbicara, Lin Zentian meletakkan tangannya di belakang punggung. Dengan senyum santai, dia berkata pelan, setiap anjing punya harinya sendiri. Hehe. Keluarga Lei dan Xie telah menindas keluarga Lin kita selama bertahun-tahun, sekarang saatnya balas dendam. Mendengar kata-kata itu, kilatan dingin muncul di mata Lin Xiao dan Lin Ken saat mereka perlahan mengangguk. Selama bertahun-tahun, mereka telah menanggungnya dalam diam, menyebabkan kebencian menumpuk di hati mereka. Mungkin, hanya dalam sedikit waktu lagi, mereka akhirnya akan mampu melampiaskan semua kebencian yang terpendam ini kepada keluarga Lei dan Xie. Kota Qingyang, keluarga Lei. Lei Bao beristirahat dengan nyaman di sofa empuk di sebuah aula mewah. Di sisinya, dua pelayan cantik dengan hati-hati memijatnya. Apakah ada aktivitas di keluarga Lin? Lei Bao, yang matanya sedikit terpejam, tiba-tiba bertanya. Keluarga Lin telah mengerahkan sejumlah besar personel ke Steelwood Manor dan mereka menjaganya dengan sangat ketat. Di samping Lei Bao, seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah bersulam menjawab. Pria ini adalah Lei Pi, orang kedua dalam keluarga Lei dan ayah Lei Li. Hanya sekumpulan orang desa udik. Seperti yang diharapkan, mereka tidak berarti apa-apa. Mendengar kata-kata ini, Lei Bao tanpa sadar terkekeh. Sekarang sebagian besar Steelwood Manor telah hancur, sebagian besar nilainya hilang. Namun, keluarga Lin masih bertindak seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Haha, meskipun Steelwood Manor telah kehilangan kejayaannya, bagi keluarga kelas bawah, itu tetaplah aset yang berharga. Bagaimana mungkin mereka melepaskannya begitu saja? Lei Pi tersenyum sambil menjawab. Bajingan-bajingan dari keluarga Lin itu menyebabkan keluarga Lei kita kehilangan rumah kayu baja. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lei Bao membuka kedua matanya, memperlihatkan tatapan dingin. Dia menoleh ke arah Lei Pi, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, pergi ke kota Yan dan manfaatkan koneksi kita di sana untuk mencegah keluarga Lin menjual kayu baja. Aku ingin memastikan tidak ada yang mau berbisnis dengan mereka. Ya, mendengar kata-kata itu, seringai muncul di wajah Lei Pi sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimana kabar Lei Li? Lei Bao tiba-tiba bertanya. Kalah dari bocah dari keluarga Lin itu merupakan pukulan telak baginya. Lei Pi menghela napas sambil menjawab. Mengalami kemenangan dan kekalahan dalam duel seni bela diri adalah hal yang wajar. Jika dia bahkan tidak bisa menerima kekalahan ini, bagaimana dia bisa berharap untuk mencapai sesuatu di masa depan? Lei Bao mengerutkan alisnya sejenak sebelum melanjutkan, nanti, pergilah ke gudang kita dan ambil pil yang Yuan yang tersimpan lalu berikan padanya. Dengan benda itu, kemajuan latihannya akan semakin cepat. Di masa depan, pastikan untuk melumpuhkan bocah dari keluarga Lin itu. Terima kasih banyak, Romo. Setelah mendengar kata-kata pil yang Yuan, secercah kegembiraan muncul di wajah Lei Pi saat ia segera berterima kasih kepada ayahnya. Pergi, dan ingat untuk menginstruksikan anak buahmu untuk meningkatkan pengawasan terhadap keluarga Lin. Tidak semudah itu merebut sesuatu dari keluarga Leiku. Saat ia menyelesaikan ucapannya, tatapan jahat muncul di wajah Lei Bao. Setelah Black Panther Iblis berhasil ditangani, pengembangan rahasia urat tambang pun dimulai. Setiap orang yang terpilih untuk berpartisipasi harus melalui proses seleksi yang ketat. Para pekerja terpilih diberi kompensasi yang besar oleh keluarga Lin dan juga diizinkan untuk membawa keluarga mereka ke Steelwood Manor. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga memiliki tujuan kedua, sebagai cara untuk menjaga rahasia Manor dan memastikan tidak ada kebocoran informasi. Berkaitan dengan proyek ini, Lin Dong jelas tidak banyak membantu. Namun, dia tidak kembali ke kota Qingyang karena hal ini.
Lagi pula, ada banyak hutan kuno dan lebat di sekitar Steelwood Manor. Di hutan-hutan ini terdapat banyak binatang iblis, dan dia berencana untuk berlatih di sana. Setelah bentrokan dengan para penjaga dari keluarga Lei, Lindong jelas menyadari bahwa ia kurang pengalaman dalam pertempuran sesungguhnya. Jika ia tidak memiliki kekuatan Yuan yang begitu kuat dan penguasaan seni bela diri yang mumpuni, ia akan menghadapi kesulitan besar saat berhadapan dengan duo Daien. Dalam hal pertarungan sebenarnya, Lindong tidak mampu menargetkan manusia lain. Oleh karena itu, ia mengalihkan perhatiannya ke binatang iblis yang sama menakutkannya, dan hutan lebat di sekitar Steelwood Manor memberinya tempat latihan yang sempurna. Menggeram, di tengah hutan yang tenang, tiba-tiba terdengar raungan marah yang membuat dedaunan pohon bergetar. Jika seseorang menoleh ke arah keributan itu, ia akan melihat seekor serigala hijau raksasa menerkam sosok manusia. Namun, tepat ketika serigala raksasa itu membuka mulutnya yang berbau busuk untuk mematahkan leher sosok manusia tersebut, dua jari yang dipenuhi kekuatan Yuan yang kuat menusuk perut bagian bawah serigala raksasa itu yang lembut dan segar, menyebabkan darah panas menyembur keluar. Ketika darah segar mulai menyembur keluar, sosok manusia itu mendorong serigala hijau raksasa itu menjauh sambil mencoba mengatur napas. Banyak bekas luka menghiasi tubuhnya. Jelas sekali dia adalah seseorang yang telah banyak mengalami pertempuran. Setelah terengah-engah beberapa saat, sosok manusia itu akhirnya berdiri, memperlihatkan wajah seorang remaja muda. Itu adalah Lindong. Saat ini dia menoleh untuk melihat serigala hijau raksasa yang telah roboh di kakinya dan tanpa sadar tertawa. Serigala angin hijau adalah binatang iblis yang setara dengan praktisi Yuan Bumi. Dalam 2 bulan ini, Lindong telah bertarung berkali-kali dengan makhluk ini. Awalnya, yang bisa dia lakukan hanyalah mundur, tetapi sekarang, yang dia butuhkan hanyalah satu pukulan untuk mengakhiri hidup makhluk itu. Lindong saat ini tidak terlihat jauh berbeda dari 2 bulan lalu. Namun, dia memancarkan aura yang berbeda sekarang. Aura itu sama sekali tidak berhubungan dengan penampilan fisik, melainkan memancarkan perasaan seseorang yang telah mengatasi berbagai perjuangan hidup dan mati. Setelah Lindong menghabisi serigala angin hijau, sebuah bayangan merah segera melesat keluar dari hutan dan mencabik-cabik bangkai serigala angin hijau. Ketika menyadari tidak ada kristal iblis di dalamnya, ia mengeluarkan geraman tidak senang. Bayangan merah itu tentu saja adalah api kecil. Selama 2 bulan ini, ia telah menemani Lindong sambil terus mengasah dirinya dalam pertempuran demi pertempuran. Karena itu, kini ia memiliki banyak bekas luka pertempuran di tubuhnya yang merupakan hasil dari pertarungannya dengan binatang iblis lainnya. Saat ini, setelah 2 bulan pertempuran, tercium bau haus darah di Little Flame. Bekas luka di tubuhnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Sedikit demi sedikit, aura agung harimau ular api mulai muncul. Dalam keadaan normal, laju pertumbuhan Little Flame sangat mencengangkan. Meskipun ia menikmati perlakuan paling mewah dan bahkan berhasil melahap beberapa kristal iblis di bawah perawatan Lindong. Tumbuh dari anak yang baru lahir hingga sekarang hampir sebesar harimau ular api dewasa memang menakjubkan. Berdasarkan pengetahuan Lindong, anak harimau ular api milik Wu Yun hanya sebesar pahanya. Terlebih lagi, kemampuan bertarungnya jauh di bawah Little Flame. Mengenai perbedaan mereka, Lindong juga kehilangan kata-kata. Namun, dia bersyukur telah mengikuti keputusan jimat batu hari itu. Bagaimanapun, Little Flame jelas istimewa dibandingkan dengan 2 anak singa lainnya. Selama 2 bulan pelatihan ini, baik Little Flame maupun Lindong telah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, satu-satunya hal yang disesalkan Lindong adalah ia masih cukup jauh dari mencapai tahap lanjut Yuan Bumi. Meskipun demikian, sebagai penghiburan, ia telah berhasil membuka semua 7 saluran batin seni King Yuan. Secara keseluruhan, hasil dari pelatihan selama 2 bulan ini cukup manis. Sudah larut, ayo kita pulang. Lindong mengeluarkan sebuah botol dan menuangkan pil eliksir,
lalu memasukkannya ke mulut Little Flame. Kemudian, ia menatap pil yang semakin menipis di dalam botol sambil tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Seiring Little Flame tumbuh, ia menjadi semakin pilih-pilih. Cairan Ling Jimat Batu tidak lagi cukup untuknya. Saat menaiki Little Flame, Lindong bersiul. Sebagai respons, Little Flame berubah menjadi bayangan merah dan melesat keluar dari hutan dengan cepat. Setelah kembali ke Steelwood Manor, Lindong segera membersihkan diri. Setelah berganti pakaian, ia menuju gunung di belakang manor dan melewati barikade yang kokoh sebelum akhirnya mencapai urat tambang. Saat ini, gunung itu telah berubah sepenuhnya. Terdapat terowongan panjang yang membentang jauh ke dalam gunung, dan suara ding-ding-dang-dang terus-menerus terdengar dari dalamnya. Lin Xiao berjaga di pintu masuk terowongan. Di sampingnya terdapat dua peti besar. Peti-peti ini penuh sesak dengan batu yang Yuan berwarna merah muda. Ayah, panennya tampaknya cukup bagus. Sambil menatap dua peti batu yang Yuan yang berkilauan, Lindong menjilat bibirnya dan tersenyum. Saat ini, kami kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, jumlah batu yang Yuan yang dapat kami panen per hari masih terbatas. Dalam 2 bulan ini, kami berhasil memanen 487 batu, jawab Lin Xiao. Namun, ekspresinya menunjukkan bahwa ia sangat puas dengan panen ini. Bagaimanapun, ini sudah setara dengan seluruh pendapatan mereka selama setahun terakhir. 400 lebih batu yang Yuan ini dapat ditukar dengan sekitar 40 pil yang Yuan. Pil yang Yuan. Lindong terkejut dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa praktisi elit mampu memanen energi yang di dalam batu yang Yuan ini dan memadatkannya menjadi pil yang Yuan. Pil ini sangat bermanfaat bagi praktisi manapun di bawah tahap Yuan dan berdasarkan perhitungan saya, dibutuhkan 10 batu yang Yuan untuk menghasilkan 1 pil yang Yuan. Hehe, bagi beberapa faksi besar, batu yang Yuan dan pil yang Yuan ini mungkin merupakan mata uang yang lebih baik daripada perak atau emas. Lin Xiao tampak dalam suasana hati yang baik saat ia menjelaskan perlahan. Oh, Lindong terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Ayah sudah memutuskan. Besok, kita akan mengirimkan 300 batu yang Yuan ke kota Yan dan menukarkannya dengan pil yang Yuan untuk memperkuat keluarga Lin kita. Besok mau ke kota Yan. Kilatan kegembiraan muncul di mata Lindong. Kota Yan adalah kota terbesar di dekatnya, dan cukup terkenal bahkan di seluruh dinasti Yan. Kota itu jauh lebih menarik dan ramai daripada kota Qingyang. Haha, kaulah bintang keluarga Lin kami. Tenang saja, aku pasti akan mengajakmu besok. Melihat ekspresi Lindong, Lin Xiao tak kuasa menahan tawa sambil berjanji. Lindong terkekeh lalu menoleh sambil memandang peti yang penuh dengan batu yang Yuan, dengan ekspresi kagum di wajahnya. Di sampingnya, Lin Xiao berkata sedikit lagi sebelum pergi setelah memerintahkan para penjaga untuk mengawasi dengan ketat. Saat Lin Xiao berjalan pergi, Lindong tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraih 3 batu yang Yuan. Ketika tangannya meraih batu yang Yuan, jimat batu yang tertanam di telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, cahaya merah muda dari ketiga batu yang Yuan meredup dengan cepat. Beberapa saat kemudian, batu-batu itu menjadi kusam sebelum akhirnya hancur menjadi debu. Saat menyaksikan perkembangan mendadak ini, ekspresi wajah Lindong juga berubah drastis, bersambung. Barang antik berbentuk gentong, dalamnya diisi kedondong. Wahai cewek cantik dan cowok ganteng, tolong di-subscribe dong. Hehehehehehe.